Selamat datang kembali semuanya. Italia sedang melangkah ke era kuantum dengan strategi nasional yang berfokus pada penerapan di dunia nyata, bukan spekulasi jangka panjang. Rencana Nasional Komputasi Kuantum negara ini menyatukan lembaga penelitian, universitas, dan industri swasta untuk membangun sistem praktis untuk pertahanan, kedokteran, logistik, dan kriptografi. Alih-alih hanya mengandalkan teknologi impor, para ilmuwan Italia sedang mengembangkan prosesor kuantum, electronic control, dan metode koreksi kesalahan secara lokal. Pendekatan nasional terkoordinasi ini bertujuan untuk memberikan Italia pijakan yang aman dalam gelombang komputasi berikutnya. Pendanaan dari Uni Eropa dan inisiatif pemulihan Italia sendiri disalurkan ke laboratorium fisik dan pengujian prototipe. Ini bukan lagi hanya penelitian teoretis. Ini adalah pembangunan aktif tempat Italia dalam infrastruktur komputasi kuantum. Inti dari upaya komputasi kuantum Italia adalah pengembangan qubit superkonduktor. Ini adalah sirkuit listrik kecil yang didinginkan hingga mendekati nol mutlak, di mana mereka berperilaku sesuai dengan aturan kuantum. Insinyur Italia sedang membangun prototip chip menggunakan bahan seperti niobium dan aluminium, lalu mendinginkannya di dalam lemari es dilusi. Setiap chip berisi beberapa qubit yang dapat menyimpan informasi sebagai keadaan kuantum. Pulsa gelombang mikro khusus dipakai untuk mengontrol keadaan ini. Seluruh perangkat ini disimpan dalam ruang hampa udara yang sangat dingin untuk menghindari gangguan. Ini memungkinkan peneliti menjalankan algoritma sederhana dan menguji seberapa stabil qubit selama beroperasi. Tim-tim dari Italia membuat kemajuan besar dalam elektronik kendali kuantum. Elektronik biasa tidak bisa dengan mudah terhubung dengan chip kuantum karena sangat sensitif terhadap waktu dan butuh suhu yang sangat rendah. Perusahaan-perusahaan Italia sedang mengembangkan unit kendali khusus yang mengirim sinyal tepat ke dalam ruang kriogenik untuk memanipulasi qubit. Sinyal-sinyal ini harus disinkronkan hingga sepersekian miliar detik dan harus menghindari gangguan termal apapun. Sistem kontrol juga membaca hasil setiap operasi kuantum dan mengirimkannya ke komputer utama untuk diproses. Lapisan antarmuka ini sangat penting jika kita ingin meningkatkan skala platform komputasi kuantum apapun. Koreksi kesalahan, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu masalah tersulit dalam komputasi kuantum. Tidak seperti komputer klasik, sistem kuantum sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan yang dapat dengan mudah mengganggu perhitungan. Pusat Penelitian Italia sedang mengerjakan metode perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan ini saat terjadi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan redundansi, di mana satu qubit logis dikodekan di beberapa qubit fisik. Algoritma yang berjalan di electronic control terus-menerus memeriksa kesalahan dan memperbaikinya secara langsung. Teknik-teknik ini sedang diuji pada sirkuit kuantum kecil saat Italia bergerak menuju sistem yang toleran terhadap kesalahan. Italia juga berkontribusi dalam perancangan algoritma kuantum yang cocok untuk masalah dunia nyata. Para peneliti di universitas-universitas Italia sedang mengembangkan aplikasi dalam simulasi molekuler, optimasi lalu lintas, dan pemodelan keuangan. Algoritma kuantum bisa meniru interaksi atom jauh lebih efisien daripada yang klasik, yang sangat berguna untuk ilmu material dan penemuan obat. Insinyur perangkat lunak Italia menulis kode kuantum dalam bahasa seperti Qiskit dan Cirq, lalu menjalankan program di simulator atau perangkat keras akses awal. Pekerjaan ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta mempersiapkan Italia untuk menerapkan solusi kuantum di sektor komersial. Bidang kerja aktif lainnya adalah quantum annealing. Tidak seperti komputasi kuantum berbasis gerbang, quantum annealer adalah perangkat khusus yang memecahkan masalah optimasi menggunakan keadaan energi kuantum. Italia telah berinvestasi dalam membangun dan menguji mesin annealing yang dapat memecahkan tantangan logistik dan penjadwalan. Perangkat ini lebih mudah untuk ditingkatkan dan dipelihara dibandingkan dengan sistem berbasis gerbang, sehingga cocok untuk aplikasi industri jangka pendek.
para pengembang Italia sedang menjajaki bagaimana menggunakan quantum annealing untuk distribusi energi, penjadwalan pabrik, dan perencanaan transportasi, bekerja sama dengan penyedia infrastruktur nasional. Komunikasi kuantum adalah bagian penting dari rencana nasional Italia. Ilmuwan Italia sedang menguji protokol distribusi kunci kuantum melalui jaringan serat optik antar kota. Sistem ini menggunakan partikel cahaya untuk berbagi kunci enkripsi dengan cara yang mengungkapkan setiap upaya untuk menyadapnya. Universitas-universitas di Italia bekerja sama dengan penyedia telekomunikasi untuk memasang jalur uji coba antara Milan dan Turin. Percobaan awal ini membantu mengembangkan saluran komunikasi yang aman yang bisa mendukung layanan cloud kuantum, atau bahkan jalur komunikasi pertahanan. Jaringan aman kuantum mungkin akan terintegrasi dengan infrastruktur konvensional dalam beberapa tahun ke depan. Cryogenic adalah pilar lain dari pengembangan kuantum Italia. Qubit superkonduktor dan komponen kuantum lainnya harus dijaga pada suhu yang sangat rendah. Perusahaan-perusahaan Italia sedang berupaya merancang sistem kriogenik ringkas yang tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih mudah dirawat. Sistem-sistem ini menggunakan helium cair atau metode pendinginan canggih dengan sirkuit tertutup untuk menjaga perangkat keras tetap stabil. Para insinyur juga sedang mengembangkan fitur otomatisasi yang memungkinkan seluruh proses pendinginan dikelola dari jarak jauh. Meningkatkan infrastruktur kriogenik sangat penting untuk menerapkan sistem kuantum di luar laboratorium penelitian dan ke lingkungan industri yang lebih luas. Italia sedang membangun testbed kuantum, tempat di mana perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna bisa berinteraksi. Ini adalah laboratorium fisik yang dilengkapi dengan prosesor kuantum eksperimental, perangkat pengukuran, dan infrastruktur pendukung. Peneliti, mahasiswa, dan tim startup bisa menggunakan testbed ini untuk menjalankan simulasi, mengevaluasi kinerja, dan mencoba desain baru. Tujuannya adalah untuk memberikan akses langsung ke sistem nyata sambil mendorong kolaborasi antar sektor yang berbeda. Lembaga penelitian publik bermitra dengan perusahaan komersial untuk memperluas jangkauan fasilitas ini dan menawarkan layanan ke negara-negara Eropa lainnya yang belum memiliki sumber daya serupa. Italia sedang mengerjakan integrasi antara sistem klasik dan kuantum. Kebanyakan komputer kuantum tidak akan beroperasi secara mandiri. Mereka akan bertindak sebagai akselerator, menangani bagian-bagian tertentu dari suatu masalah, sementara komputer klasik mengelola sisanya. Insinyur Italia sedang mengembangkan perangkat lunak yang membagi beban kerja antara kedua sistem tersebut dan memastikan data mengalir dengan lancar di antara keduanya. Arsitektur hibrida ini memungkinkan sistem yang ada untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kecepatan kuantum tanpa perlu diganti. Ini juga membantu transisi bisnis dari komputasi konvensional ke pemrosesan yang ditingkatkan kuantum secara bertahap dan praktis. Dalam jangka panjang, Italia dapat mengembangkan jaringan komputasi kuantum terdistribusi yang menggabungkan beberapa prosesor kuantum di berbagai kota menjadi satu sistem yang terkoordinasi. Ini akan melibatkan penghubungan komputer kuantum melalui saluran komunikasi kuantum yang aman dan pengelolaan beban kerja secara dinamis berdasarkan ketersediaan sistem dan jenis tugas. Jaringan seperti itu bisa membuat peneliti dan industri bisa mengakses sumber daya kuantum bersama. Mirip seperti komputasi awan yang kita pakai sekarang. Fondasi Italia yang kuat dalam serat optik dan rekayasa jaringan akan mendukung perkembangan ini, menjadikan negara ini pusat regional untuk layanan kuantum yang bisa diakses di seluruh Eropa dan mungkin juga lebih jauh lagi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, para peneliti Italia mungkin bisa mulai merancang sistem kuantum yang berinteraksi dengan proses biologis. Ini bisa berarti sensor kuantum yang dipakai untuk pencitraan otak, analisis struktur protein, atau diagnostik canggih. Dengan menerapkan teknologi kuantum ke ilmu kedokteran dan kehidupan,
Italia dapat memimpin bidang interdisipliner baru yang menggabungkan mekanika kuantum dengan biologi. Sistem ini memungkinkan pencitraan waktu nyata pada tingkat seluler atau mendeteksi penyakit lebih awal dari metode saat ini. Dengan infrastruktur akademik yang kuat dan sejarah penelitian medis, Italia akan berada pada posisi yang baik untuk memelopori aplikasi canggih semacam itu. Strategi Italia itu menonjol karena mereka fokus pada penerapan dan juga teori. Dengan laboratorium yang sudah berjalan di Florence, Milan, dan Roma yang sudah menguji prosesor dan algoritma kuantum, Italia bergerak melampaui konferensi dan menuju penerapan. Layanan cloud kuantum akan segera memungkinkan perusahaan-perusahaan Italia untuk menguji solusi baru untuk logistik kimia dan keuangan menggunakan sistem akses awal. Pada saat yang sama, gelar baru di bidang teknik kuantum melatih kumpulan talenta lokal yang siap untuk perubahan ini. Kalau rencana nasional ini berhasil, Italia tidak hanya akan memakai komputer kuantum, Italia akan merancang mempesken dan ekspornya. Terima kasih banyak sudah menonton dan berlangganan.